Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Habib Ramadan dan biasa dipanggil Habib. Saya dari Ma'had Umar bin Khattab Surabaya, yaitu ikut lembaga UMS Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya telah mendapatkan tugas dari dosen bahasa Indonesia saya, yaitu menjelaskan apakah itu fungsi dari bahasa, kemudian fungsi dari komunikasi, kemudian fungsi dari integrasi dan adaptasi diri, dan fungsi kontrol sosial. Nah, langsung kita mulai saja ya. Jadi untuk fungsi bahasa itu, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Jadi dari bahasa sendiri itu bisa mempengaruhi masyarakat sekitar. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, jadi selain bahasa ini, selain untuk alat berkomunikasi dan berinteraksi, ini berfungsi juga dalam hal lain, yaitu memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Jadi mengenai bahasa ini sangat luas. Jadi tidak cuma untuk berinteraksi saja, tapi dia mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan yang lain apabila kita mendalami bahasa itu sendiri. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu adalah fungsi komunikasi. Nah, jadi namanya manusia tidak akan lepas dari fungsi komunikasi itu sendiri. Nah, maka saya akan jelaskan fungsi komunikasi itu sendiri, yaitu diantaranya adalah penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Jadi dari komunikasi ini berguna untuk bagaimana kita menyampaikan pendapat kita kepada orang lain, kepada masyarakat sekitar kita. Nah, gitu. Jadi namanya manusia kan mempunyai pendapat masing-masing atau opini masing-masing. Jadi kita menyampaikan pendapat tersebut itu dari komunikasi kita dengan masyarakat sekitar kita. Baik. Kemudian komunikasi itu juga sendiri mempunyai manfaat yang lain, yaitu untuk berinteraksi dengan orang atau sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Jadi di sini kita ambil positifnya saja, bukan membujuki orang atau membohongi orang atau menghipnotis orang atau sebagainya. Tapi dari komunikasi itu sendiri kita bisa mempengaruhi dalam hal baik. Nah, jadi kita bisa mengajak orang dalam hal kebaikan. Kemudian kita bisa mengajak orang untuk berpikir yang positif, berpikir yang ke depan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi integrasi dan adaptasi diri. Nah, untuk fungsi tersebut, nah itu ini saya ambilkan yang paling singkat. Jadi fungsi integrasi itu artinya peningkatan. Nah, jadi peningkatan dan adaptasi sosial atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, jadi fungsi penyesuaian diri terhadap lingkungan dan integrasi dan peningkatan dalam hal tersebut. Nah, ini merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Jadi ini punya peranan penting agar kita bisa saling bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan yang kita tempati. Jadi tidak harus di lingkungan yang sudah lama kita tinggali, tapi karena kita selalu meningkatkan diri, selalu integrasi dalam lingkungan. Nah, maka kita ketika pindah di tempat yang lain, kita bisa menyesuaikan diri atau adaptasi diri dengan lingkungan tersebut. Jadi kita tidak hanya di tempat itu saja. Jadi kita di mana-mana bisa menyesuaikan dan bisa
bersosialisasi baik dengan masyarakat yang lain. Nah, dan hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Jadi, karena kita meningkatkan kemampuan tersebut, kemampuan adaptasi diri dalam berbagai lingkungan atau banyak lingkungan dimanapun, jadi kita bisa meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat yang lain. Nah, jadi sosialisasi kita lebih luas, tidak hanya di tempat-tempat itu saja, tapi dimanapun kita inginkan, dimanapun kita akan berada. Kemudian yang terakhir saya akan jelaskan fungsi kontrol sosial dalam bahasa Indonesia. Ini juga mempunyai peranan sangat penting. Jadi karena kita makhluk yang bersosial, jadi tidak seenaknya sendiri telah melakukan hal yang tidak senonoh atau sebagainya. Jadi di sini dibutuhkan untuk pengkontrolan. Jadi harus dikontrol terus agar masyarakat itu pun mempunyai perilaku yang baik. Nah, di dalam buku pengantar ringkas sosiologi tahun 2020 karya Eli M. Setiadi dijelaskan beberapa fungsi pengendalian sosial. Nah, ini fungsi-fungsinya yang dijelaskan di buku tersebut, yaitu yang pertama, mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat. Jadi masyarakat itu semakin yakin dengan peraturan dan norma-norma masyarakat yang itu diberlakukan untuk agar terjadi kedamaian dan ketenangan dan kenyamanan antar masyarakat tersebut. Jadi dibutuhkan norma-norma untuk mengatur atau norma-norma untuk diwujudkan perilaku-perilaku yang baik agar hidup saling nyaman seperti itu ya. Kemudian ada lagi manfaat yang lain, yaitu memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Jadi demi mewujudkan norma-norma yang baik di dalam lingkungan masyarakat, maka ada di sini untuk metode cara untuk bagaimana mewujudkan hal itu dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang bisa menjaga norma-norma dan memenuhi norma-norma tersebut. Nah, jadi di dalam kemasyarakatan itu ada penghargaan untuk orang-orang yang bisa menjaga norma-norma baik di lingkungan tersebut. Dan itu salah satu pendukung untuk terwujudnya hal tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Jadi mungkin itu yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.